Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Abian Moksa Gunarto dengan NIM 1030120400030. Di sini saya mewakili kelompok 8 akan menjelaskan tentang konteks proyek, menjelaskan tentang konsep dasar, dan juga akan membuat uh, instalasi virtual machine yang akan saya lakukan di Oracle VirtualBox Manager. Pertama-tama saya akan menyebutkan judul proyek yang kelompok kami buat. Judulnya itu Virtual Machine untuk Praktik Multi-User Security, yang tujuannya itu untuk membangun lingkungan virtual machine berbasis Ubuntu yang mengimplementasikan sistem multi-user dengan kontrol keamanan berbasis user, group, dan permission. Gambaran singkatnya itu kami akan mensimulasikan sistem di mana beberapa user akan memiliki level akses yang berbeda dan berinteraksi dengan sumber daya yang sama. Untuk konsep dasar itu pertama ada konsep virtual machine. Virtual machine adalah lingkungan komputasi virtual yang berjalan di atas sistem operasi host yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi lain tanpa mengganggu sistem utama. Lalu ada sistem operasi multi-user, yaitu kita dapat mendukung banyak pengguna yang bekerja secara bersamaan. Mereka bisa mempunyai akun masing-masing, hak akses, dan lingkungan kerja yang terpisah. Lalu ada prinsip least privilege. Prinsip ini tuh menyatakan bahwa setiap user hanya diberikan hak akses yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya untuk mengurangi risiko keamanan. Lalu ada alasan penggunaan VM untuk praktik keamanan. VM atau virtual machine digunakan karena aman, terisolasi, dan mudah di-set, memungkinkan simulasi lingkungan yang nyata tanpa risiko terhadap sistem utama. Oke, di sini akan saya langsung peragakan saja untuk membuat virtual machine yang baru. Pertama, itu ada tombol create a new virtual machine yang akan saya tekan. Lalu akan muncul seperti ini, nama dan operating system. Ini namanya kita bebas, ingin menamai apa saja. Misalkan seperti itu. Lalu untuk ISO-nya saya akan memilih Ubuntu yang sudah saya install. Oke. Nah, jika ISO image-nya sudah kita masukkan, maka OS-nya akan secara otomatis memilih Linux dan distribution-nya memilih Ubuntu. Dan karena ini yang saya pilih adalah Ubuntu 64 bit, maka secara otomatis OS version-nya adalah Ubuntu 64 bit. Lalu ini ada setup. Untuk instalasinya kita perlu mengisi hostname dan password. Untuk hostname saya secara otomatis sama dengan nama VN, jadi saya tinggal mengisi password saja. Oke. Nah, setelah kita install, kita bisa lihat spesifikasi dari VirtualBox yang sudah saya buat. Melanjutkan hasil instalasi VirtualBox yang tadi, melanjutkan hasil instalasi VM yang tadi. Di sini kita bisa melihat konfigurasi dari virtual machine yang baru saja dibuat. Ini saya setel base memorinya di 2048 MB atau RAM 2 GB. Ini saya rasa cukup untuk Ubuntu desktop berjalan lancar tanpa membebani host. Lalu di sini pada konfigurasi network saya setel ke NAT dan ada adapter 1 yang terhubung. Coba. Ya, sudah benar, sudah ada adapter 1 sudah terhubung. Kenapa NAT? Karena NAT itu adalah mode jaringan yang paling aman untuk praktik kelompok kami di sini. Kenapa paling aman? Karena dengan NAT, VM akan mendapatkan IP dari jaringan private internal VirtualBox. VM bisa mengakses internet untuk update dan lain-lain, tetapi tidak terlihat langsung dari jaringan luar atau komputer host. Ini membatasi vektor serangan dan mengisolasi lingkungan praktik kelompok kami.
sepertinya cukup penjelasan dari saya. Eh, Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu instalasi sistem operasi Ubuntu. Oke, yang pertama di sini kita klik new, kita buat baru, terus kita kasih nama Ubuntu. Oke, sini next saja. Di sini saya buat 2. Next, next saja. Next. Saya kita finish. Terus di sini kita masukkan ISO-nya. Klik setting dulu, terus storage empty, kita masukkan di sini ISO Ubuntu-nya, kita klik OK, kita start. Kita dulu, terus ini try or install Ubuntu. Sebentar saya masih loading. Oke, di sini dan di sini bahasanya menjadi Inggris saja. Terus kita di sini klik install Ubuntu. Oke, untuk keyboardnya kita yang Inggris saja, klik continue. Terus ini continue aja. Oke, saya langsung type. Biar kita langsung install. Oke, continue. Terus di sini kita pilih lokasinya, lokasi Jakarta tuh, kita continue. Oke, di sini kita kasih nama user. Oke, kita kasih passwordnya 123. Oke, itu kita continue saja. Oke, karena di sini installnya agak lama, jadi kita cepetin aja.
udah selesai, udah restart juga. Sini tidak ke record tadi, maaf. Sekarang kita coba login. Tadi passwordnya 123. Oke, enter. Di sini udah berhasil ya. Transaksi. Oke, ini tampilan Ubuntu-nya setelah diinstal. Oke, langsung kita masuk ke poin kelima, yaitu verifikasi sistem operasi. Nah, di sini mahasiswa ditujukan untuk menunjukkan Ubuntu berjalan normal, akses terminal, dan edukasi user aktif. Langsung saja kita cek terminal. Oke, di sini usernya, user box. Oke, coba ke ls saya dulu. Yes. Oke, normal, berhasil. Sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu validasi keaslian proyek, identitas user anggota. Yang pertama yaitu menampilkan anggota kelompok. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Saki, Fadli, saya sendiri, Jessica, dan Abian. Selanjutnya yaitu menjelaskan role masing-masing. Oke, di sini Zaki sebagai staff, saya di sini sebagai guest, Jessica sebagai admin, dan Abian di sini sebagai staff. Itu membuat user untuk role masing-masing. Kita langsung saja kita ke terminal. Oke, kita langsung saja di sini sudo user admin Jessica. Kita masukkan password ini. Oke, kita buat password untuk user adminnya. Di sini kita yes saja. Satu. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita bikin yang base-nya.
Yes. Oke, kita sudah membuat usernya. Kita coba. Oke, kita coba untuk yang base-nya di password itu. Oke, untuk yang masuk berhasil. Kita coba yang lain. Kita coba yang staff yang maksudnya staff di bawah. Oke, ini juga berhasil. Oke, kita coba staff 1. Oke, untuk staff yang kedua juga udah berhasil. Kalau tadi kita terakhir coba yang admin. Coba admin. Oh, ini yang E. Kunci itu menjelaskan hubungan user nyata dengan akun real dan audit security. User gallery tidak diperbolehkan. Oke. Untuk hubungan accountability, accountability adalah kemampuan sistem untuk memastikan setiap tindakan dapat dikaitkan secara unik dengan orang yang melakukannya. Dan untuk audit keamanan adalah proses pelacakan aktivitas untuk mendeteksi masalah atau pelanggaran keamanan. Dan untuk selanjutnya yaitu mengapa penggunaan user generic tidak dibolehkan. Penggunaan user generic seperti user 1 atau admin bersama tidak dibolehkan karena ini dapat menghilangkan jejak. Tindakan ini di dalam sistem menjadi anonim sehingga sulit untuk menentukan siapa yang sebenarnya yang melakukan kesalahan. Kemudian itu melemahkan keamanan. Audit tidak akan bisa dilakukan secara efektif karena tidak ada pemisah identitas yang jelas antar pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nisa Alvara dengan NIM 1030 12 421. Saya di sini akan menjelaskan yaitu yang ke tahap ke-7 yaitu tentang konfigurasi multi-user dan permission. Tujuannya tahap ini itu menerapkan keamanan sistem operasi multi-user dengan membuat grup, menetapkan resource atau folder bersama, mengatur permission, menerapkan prinsip leave privilege. Yaitu yang pertama kita membuat grup. Saya udah membuat grup tadi. Terus selanjutnya yaitu menambahkan user ke kita akan cek hasil buat grup tadi. Ini untuk adminnya, grup admin. Ini staff pertamanya. Ini staff keduanya. Dan ini base-nya. Oke. Setelah membuat penambahan user ke grup, kita akan membuat folder bersama atau resource bersama, yaitu kita buat sudo kita namai data sysop. Oke, sudah kebuat. Habis itu ubah kepemilikan folder yang tadi kita buat. Jadi makna perintah yang satu tadi itu ownernya itu admin, grupnya itu staff ya, ownernya itu quest-nya. Lanjut yaitu mengatur permission. Kita buat perintah sudo chmod. Setelah itu kita cek. Oke, sudah untuk pengaturan permissionnya. Lanjut untuk ke tahap
Oke, di sini saya akan menjelaskan penerapan prinsip least privilege, yaitu user hanya diberi akses sesuai kebutuhan. WS tidak memiliki akses ke data sensitif. Jika permission-nya terlalu longgar, maka rawan kebocoran data. Oke, selanjutnya kita ke tahap ke-8, yaitu demonstrasi akses legal dan ilegal. Tujuannya itu mensimulasikan akses yang diizinkan, akses yang ditolak, dan menjelaskan alasan teknis penolakan akses. Yang pertama itu kita akan login sebagai user staff sebagai akses legal. Oke, kita masuk ke foldernya tadi. Baru setelah itu kita buat file untuk staff. Kita namanya laporan staff. Staff 1. Oke, sudah kebuat dan berhasil. Untuk penjelasannya itu user staff berada di staff group. Jadi permission groupnya yaitu akses sesuai kebijakannya. Lanjut yaitu akses ilegal. Karena staffnya ada 2, jadi kita buat juga untuk yang satu lagi. Kita masuk dulu ke akun staff. Udah, kita masuk ke foldernya juga. Satu, buat laporannya. Udah, sudah selesai. Untuk yang legalnya kita masuk ke akses ilegalnya. Kita masuk ke quest-nya. Oke, kita akses untuk folder tadi. Oke, di sini nggak berhasil karena folder data sistem ini memiliki permission yang hanya untuk admin dan staff doang. Jadi quest nggak bisa mengaksesnya. Lanjut, jadi saya di sini akan menjelaskan penjelasan teknis akses ditolak. Karena folder data memiliki permission 770, user questnya termasuk owner tidak memiliki akses, dan Linux secara otomatis memblokir akses untuk ownernya. Jadi kesimpulan dari bagian 7 dan 8 itu melalui figurasi user, group, dan permission sistem operasi Linux mampu menerapkan keamanan multi-user berbasis least privilege. User hanya dapat mengakses resource sesuai perannya, sehingga risiko penyalahgunaan dan bocor data dapat minimal. Nah, untuk di bagian ke-9 atau di poin ke-9, yaitu tentang analisis keamanan sistem. Jadi berdasarkan konfigurasi multi-user dan file permission yang telah kami terapkan, sistem ini berhasil mencegah beberapa ancaman keamanan utama. Yang pertama yaitu unauthorized access atau akses tidak sah. Nah, user guest atau user lain di luar grup staff terbukti tidak bisa membaca data rahasia perusahaan. Ini menjaga confidentiality atau kerahasiaan data. Yang kedua, insider threat. Kami membatasi dampak jika ada akun staff yang disalahgunakan karena menerapkan prinsip least privilege. User biasa tidak bisa mengubah konfigurasi sistem fatal yang hanya boleh dilakukan oleh admin. Nah, lalu selanjutnya itu poin yang risiko jika permission salah. Nah, apa risikonya jika kita salah mengatur permission? Misalnya memberikan permission 777 read, write, execute untuk semua orang. Nah, atau salah memasukkan user ke dalam grup sudo. Risiko utamanya adalah kebocoran data, di mana data sensitif bisa dicuri oleh siapa saja. Selain itu, ada risiko hilangnya integritas data. Jika permission terlalu longgar, user yang tidak bertanggung jawab bisa mengedit atau menghapus laporan penting tanpa terdeteksi. Lalu poin selanjutnya itu keterbatasan sistem. Meskipun sudah diamankan, sistem ini masih memiliki keterbatasan, yaitu sistem keamanan ini berbasis DAC, Discretionary Access Control, standar Linux, di mana pemilik file atau owner memiliki kendali penuh. Jika pemilik file ceroboh mengubah permission, keamanan bisa jebol. Kami juga belum menerapkan enkripsi pada disk storage. Jadi, jika ada akses fisik ke mesin server atau host virtual machine, data mungkin masih bisa diambil langsung dari file storage-nya. Lalu poin selanjutnya itu tentang potensi pengembangan ACL, sudo policy, dan audit log. Untuk meningkatkan keamanan di masa depan, ada 3 hal yang bisa ditambahkan. Yang pertama, ACL atau Access Control List, agar pengaturan hak akses bisa lebih spesifik per user, tidak hanya terbatas pada owner, group, atau others. Yang kedua, yaitu strict sudo policy, membatasi perintah sudo apa saja yang boleh dijalankan admin tertentu, sehingga tidak semua admin punya akses dewa ke seluruh sistem. Yang ketiga, audit log,
mengaktifkan logging mendetail untuk memantau siapa saja yang mengakses file, apa dan kapan agar jejak digital terekam jelas. Nah, yang terakhir yaitu poin ke-10, penutup dan refleksi. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran. Kesimpulannya adalah melalui proyek ini, kami belajar bahwa keamanan sistem operasi tidak hanya soal menginstal antivirus, tapi dimulai dari fondasi paling dasar, yaitu manajemen user dan manajemen hak akses file. Kami memahami pentingnya menerapkan prinsip least privilege, memberi akses hanya sesuai kebutuhan, tidak lebih. Lalu di poin selanjutnya, relevansi dengan server cloud nyata. Ilmu ini sangat relevan dengan dunia industri di lingkungan cloud computing nyata seperti AWS atau Google Cloud. Prinsip yang sama digunakan. Server produksi pasti bersifat multi-user dengan pembagian peran yang ketat antara sistem administrator, developer, dan auditor untuk mencegah kegagalan sistem akibat kesalahan manusia atau human error. Nah, yang terakhir, refleksi kerja kelompok. Refleksi dari kerja kelompok kami mensimulasikan peran layaknya tim IT profesional, pembagian tugas antara instalasi, konfigurasi user, dan analisis keamanan mengajarkan kami pentingnya koordinasi dan dokumentasi agar sistem yang dibangun terstandarisasi dan aman. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.